Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan baik dan sehat dan terpelihara karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama dalam jam doa malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua sudah siap untuk menaikkan setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa supaya kuasa Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena setiap kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa Engkau berikan atas kami. Saat ini Tuhan kami bersatu hati di tempat yang berbeda, di rumah kami masing-masing beserta dengan keluarga, siap untuk beribadah menghadap tahta-Mu. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang mendasari kami untuk kami bisa berjam doa malam hari ini. Karena Tuhan, nyadengkan telinga-Mu untuk setiap seru doa kami. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa, supaya firman Tuhan ini benar-benar menjadi pengharapan bagi kami untuk menantikan jawaban-jawaban doa daripada-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan bersama-sama mengerti kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan kita saat malam hari ini, supaya kita semakin percaya kepada Tuhan dan berserah penuh kepadanya, dan nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang percaya, hendaklah kita juga semuanya bisa mampu menjaga diri kita baik-baik, supaya segala kemungkinan-kemungkinan yang tidak baik tidak terjadi atas kehidupan kita. Terutama kondisi saat ini yang memaksa kita, dan kita harus bertanggung jawab juga dengan ketaatan juga. Kita harus menjaga supaya kita terhindar dari bahaya virus corona bagi setiap orang di seluruh dunia, dan khususnya di tempat kita juga kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk kita bisa mengerti firman Tuhan ini. Firman Tuhan malam hari ini saya bawakan dengan mengambil dari kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Silakan menyimaknya. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Luar biasa janji firman Tuhan ini. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita memperhatikan ayat-ayat di dalamnya supaya kita semakin mendalami kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya berikan judul renungan pada malam hari ini dengan judul Perkenanan Tuhan Membawa Keajaiban. Keajaiban yang Tuhan sediakan luar biasa, di luar akal manusiawi, karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Dalam ayat yang ketiga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Hal yang benar yang seharusnya dilakukan oleh orang percaya adalah berserah penuh. Apapun situasinya, apapun kondisinya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan, menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita semuanya. Seringkali kita merasa bahwa kehidupan kita sudah maksimal di dalam berserah kepada Tuhan. Tapi kenyataannya banyak keputusan-keputusan yang kita ambil dengan pertimbangan-pertimbangan yang bukan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mendasarinya dengan doa dan pergumulan.
Kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, artinya hidup kita sungguh-sungguh juga berkenan kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh kita berserah kepada Tuhan melalui apapun yang akan kita kerjakan. Kalau rencana kehidupan kita, baik rencana apapun, di dalam keluarga, di dalam perusahaan ataupun di dalam usaha kita, dalam setiap rencana-rencana perjalanan kita, atau bahkan ketika kita sedang mau pergi bertamasya, tapi semuanya itu diperlukan penyertaan Tuhan. Karena dengan penyertaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan berjalan baik, dan kita pun sanggup menghadapi segala tantangan yang ada. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berserah artinya bahwa kita memikirkan yang benar, dalam hati isinya adalah benar, untuk bisa mengerjakan yang terbaik. Pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan, keputusan-keputusan kita dikendalikan oleh Tuhan, apalagi tindakan-tindakan kita pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang berserah penuh. Maka dari itu mari kita bersama-sama menilai hati kita dan pikiran kita, bahwa kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ketika orang yang berserah kepada Tuhan dijelaskan dengan lebih lengkap di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat dikatakan Tuhan memberi segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Luar biasa, bahwa sebetulnya Tuhan sudah merancangkan untuk saudara. Jadi kita tidak perlu susah-susah, kita tidak perlu stres-stres, kita tidak perlu memikirkan yang berat-berat seakan-akan kita tidak sanggup untuk mencapainya. Padahal Tuhan sudah merencanakan yang luar biasa, bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu dengan tujuan yang mulia, sudah dicatatkan dengan sangat jelas dalam ayat yang keempat, untuk tujuan masing-masing. Artinya bahwa kehidupan kita sudah dirancangkan oleh Tuhan sedemikian rupa. Kerjakanlah sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kuasa Tuhan sempurna akan menyertai saudara. Ingat bahwa hidup dan mati diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita mengalami keadaan yang terburuk sekalipun, Tuhan senantiasa menjagai kita. Karena Tuhan tahu setiap porsi kita, dan Tuhan sudah merancangkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya dengan tujuan yang mulia. Jadi jangan khawatir. Kebalikannya, ayat yang kelima menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang memikirkan dirinya sendiri, orang-orang yang selalu berpikir untuk dirinya sendiri, meskipun dia beriman katanya, meskipun dia pergi ke gereja, tetapi kehidupannya sangat mengecewakan Tuhan. Karena di sana dicatat, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya bahwa setiap kita, ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, kita mengandalkan pengalaman, kita mengandalkan kekayaan, kita mengandalkan kecerdasan, kepandaian, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya, semuanya itu tidak ada hitungannya di hadapan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan sudah disiapkan bagi setiap pribadi. Dan kita punya Allah itu. Allah itulah yang memiliki kita, dan kita pun harus menyadari hal itu, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Dan ketika kesombongan terjadi, ketika kita merasa mampu, ketika kita merasa bisa, sehingga ketika orang-orang kita merasa bahwa kita paling benar, paling baik, kita sudah melangkah benar, ukurannya bukan dengan siapa, penilaian dari siapa, tetapi seharusnya kita berpikir bahwa penilaian itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang merancangkan kehidupan. Jangan macam-macam dengan rancangan Tuhan. Karena kalau kita salah dalam rancangan Tuhan, semuanya harus dibayar. Karena Tuhan tidak mau ada orang-orang yang sombong, yang tinggi hati. Sebab ketika ada orang-orang yang tinggi hati, Allah tidak suka. Dan itu adalah kekejian di hadapannya. Makanya hukuman sudah disediakan untuk orang-orang yang demikian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak akan menjadi orang-orang yang tinggi hati ketika memiliki keberserahan penuh kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh berpikir benar, karena sadar bahwa kehidupan kita sudah ada tujuan-tujuan mulia yang Tuhan sediakan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan sehingga kita bisa menikmati keajaiban, diperlukan kasih dan kesetiaan. Dalam ayat yang ke-6 dituliskan, kasih dan kesetiaan itu akan senantiasa kita kerjakan, dan ketika kita terus kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, maka akan ada pengampunan. Pengampunan artinya kita sudah disucikan dari segala dosa dan kesalahan.
penyucian mengakibatkan kita menjadi pribadi yang layak di hadapan Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan dan berhak atas janji-janji Tuhan. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, jangan ragu-ragu lagi untuk tetap terus setia, tetap terus mengasihi dengan tulus dan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita mengasihi kita lebih daripada segalanya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kehidupan kita akan menjauhi kejahatan. Kehidupan kita akan semakin kita tidak suka dengan yang namanya dosa. Semakin kita membenci dosa, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, maka kita akan semakin membenci yang namanya kejahatan. Itu pasti, itu rumus yang pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, keajaiban menanti Bapak Ibu Saudara. Dalam ayat yang ke-7 luar biasa, bahwa di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau Tuhan berkenan. Ini yang menjadi kunci dari apa yang saya sampaikan, bahwa perkenanan Tuhan membawa keajaiban. Dan perkenanan Tuhan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh memberikan dirinya di hadapan Tuhan, hidup sesuai dengan tujuan Allah, dan dengan penuh kasih dan kesetiaan menyembah Allah, perkenanan Tuhan itu nyata. Lalu apa yang terjadi? Kalau dalam ayat yang ke-7 ini dijelaskan, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Seorang musuh tidak akan pernah merasa rendah hati dan minta maaf, karena itu berhubungan dengan hati. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengubah hati. Hanya satu pribadi yang bisa mengubah hati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan sudah menjamah kehidupannya, maka yang mustahil sekalipun, di sini memang dikatakan musuh. Mungkin kita tidak punya musuh, saudara, tetapi kita mempunyai kuasa bahwa setiap keadaan-keadaan yang mustahil itu Tuhan angkat, Tuhan ubahkan. Yang kelihatannya tidak mungkin, kelihatannya mustahil, semuanya dijadikan oleh Tuhan menjadi sangat mudah. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, karena Tuhan Yesus yang sudah bekerja. Luar biasa. Inilah keajaiban daripada Tuhan Yesus. Maka jangan lupa, supaya kita bisa menikmati keajaiban dari Allah, keajaiban di dalam keluarga, keajaiban di dalam anak-anak kita, keajaiban di dalam masa depan keluarga, keajaiban di dalam gereja, keajaiban di dalam setiap karya kita, pekerjaan kita. Karena Tuhan beserta dengan saudara. Mau apa lagi? Tidak ada yang lain selain daripada kasih Kristus, pengampunan dari Kristus, dan yang utama perkenanan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bertahan dalam segala situasi. Situasi apapun, situasi sekarang ini pun kita akan semakin berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan telinganya untuk kita berdoa kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami tahu dalam setiap segala kelemahan kami semuanya bisa terjadi. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang saat ini siap untuk berdoa, menjadi pendoa syafaat, dan sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik melalui keberserahan diri kami. Karena kami pasti bisa menikmati keajaiban-keajaiban daripada-Mu Tuhan, keajaiban di dalam kehidupan setiap kami. Kami percayakan semuanya ini hanya kepada-Mu Bapa, dan kami yakin dan percaya berkat-Mu Tuhan sediakan atas kami. Jawaban doa daripada-Mu Tuhan nyatakan kepada kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Inilah pujian syukur kami, renungan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kami dan memberikan pengharapan yang besar atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.